Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Dan kita lanjutkan untuk mata kuliah epidemiologi bencana ini dan tanggap darurat. Nah, hari ini Pak Dew coba menjelaskan ke Anda terkait dengan ruang lingkup untuk surveillance bencana nanti dan termasuk survei populasi yang harus Anda kuasai di dalam baik penanggulangan dan termasuk juga nanti studi terkait dengan bencana ini. Nah, kita masuk yang pertama adalah terkait dengan surveillance bencana. Nah, tentu surveillance Anda sudah memahami apa itu surveillance dan bedakan dengan apa yang namakan dengan survei karena yang surveillance tentu yang kita persiapkan dengan baik dan biasanya juga bukan istilahnya ad hoc tapi dilakukan secara rutin. Dan di dalam bencana tentu apa saja yang dibutuhkan nanti sistem surveillance yang dibangun dan indikator-indikator termasuk juga informasi yang digunakan dan termasuk juga istilah apa alternatif surveillance dalam hal ini. Nah, terkait dengan surveillance tentu selain sistem tentu juga data yang di collecting dengan baik yang termasuk juga eh, dianalisis dengan baik dan tentu juga dievaluasi dengan baik yang berguna atau bermanfaat untuk di dalam penanganan bencana. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk sistem itu ini yang pertama yang perlu kita jelaskan ke Anda. Yang pertama adalah yang seharusnya dipersiapkan karena memang ini menjadi awal untuk penilaian kebutuhan. Yang mana kita bicara rapid need. Nah, kalau surveillance-nya jalan, tentu data ini akan ditarik lebih awal. Itu kuncinya pertama dulu. Ini pada sampaikan saja, bukti dulu di pandemi saja, yang apa bencana terakhir saja. Nah, data-data ini kelabakan orang dinas, masuk juga puskesmas. Dalam hal ini tidak hanya kesehatan, tapi kadang-kadang data-data yang dibutuhkan untuk mempersiapkan tanggap darurat maupun juga kebijakan yang akan dibuat. Lagi nanti Anda S2. Nah, biasanya juga kalau kita di daerah, biasanya satu yang diminta oleh gubernur atau kepala daerah itu mungkin di bagian litbang dari provinsi juga. Nah, litbang ini dia punya riset-riset yang sifatnya ad hoc juga, tapi kadang-kadang nggak relevan juga data-data itu digunakan. Nah, jadi perlu ya tentu kan kalau kita mau penanganan dengan baik data itu nanti digunakan, ya seharusnya dipersiapkan dengan baik ya sistem surveillance-nya. Nah, tujuannya apa? Memberikan informasi yang up to date tentang kalau khusus kita kesehatan masyarakat, tentu kan masalah kesehatan sendiri, isunya seperti apa, agar memang yang apa namanya early warning system itu dalam terjadinya mencegah apa bisa dapat mendeteksi KLB secara dini. Nah, tentu juga terkait dengan ini supaya juga ujungnya kan gini, ketika terjadi KLB, kalau kita memang terjadi early warning system, tentu pelayanan juga kita siapkan dengan baik agar respon lebih cepat gitu loh. Nah, ujungnya intinya kan gitu, ketika respon lebih cepat, pasti akan menekan angka kematian, angka kesakitan. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana proses itu dilakukan nanti mulai dari identifikasi, pemantauan, deteksi dini, perencanaan dan implementasinya, dan termasuk juga pemantauan kualitas layanan evaluasi, termasuk juga nanti efektivitas di dalam intervensi yang dilakukan. Oke, ini dalam kategori bagaimana kita menyiapkan sistem tujuannya dan ini harus Anda pahami dan tentu tadi sudah jelas clue-nya ketika ini disiapkan dengan baik, ujungnya nanti respon cepat karena kita early detection dari awal, respon cepat pasti akan mengurangi dampak yang lebih parah. Ujungnya tetap kan sama dengan prinsip kita dari awal, mortalitas dan morbiditas untuk ditekan dengan baik. Nah,
Terus apa indikator? Nah, yang akan dilihat nanti sebagai informasi yang dibutuhkan di dalam penilaian cepat, termasuk juga data-data yang menjadi dukung nanti untuk populasi. Oke. Nah, yang pertama adalah terkait dengan indikator demografi. Nah, indikator demografi ini memang yang perlu jangan datanya jadi ragu gitu loh. Nah, karena apa? Data populasi ini penting. Apalagi kita orang epidemiologi melihat besarnya risiko, proporsi prevalensi dan segala macam itu pasti denominatornya adalah populasi. Nah, bayangkan data populasi aja kita mau ngambil dari kependudukan kah, BPS kah. Nah, populasi jangan Anda anggap hanya bicara total saja, tentu dan nanti dalam karakteristik detail demografi itu berapa jumlah anak-anak, laki-laki, perempuan. Nah, itu kan detail dari populasi jabaran karakteristiknya sendiri. Nah, apalagi kita mengklasifikasikan kalau nanti daerah yang misalnya terkait dengan dampaknya, siapa yang rentan dan siapa yang nanti yang berisiko dalam hal ini. Oke, nah ini menjadi poin yang penting. Oke, nah terus satu lagi adalah yang perlu kita pahami juga adalah memang indikator ke status kesehatan. Nah, yang kritikal dalam hal ini adalah bagaimana kita nanti menilai morbiditas, mortalitas, dan termasuk juga status gizi ini. Karena status gizi juga menjadi penting karena misalnya ada long term efek di dalam berkait dengan bencana ini dan kematian dan termasuk juga angka kesakitan yang tentu tidak hanya penyakit-penyakit yang sifatnya menular tapi juga penyakit-penyakit nanti yang terkaitan dengan misalnya apa related dengan lingkungan atau vektor atau juga eh, apa namanya menjadi perhatian nanti di dalam bencana. Nah, terus yang indikator dan informasi yang juga perlu dibutuhkan nanti adalah, nah, ini yang biasanya yang luput ini, pelaksanaan program. Dulu kan pas COVID, kenapa setelah COVID itu berdampak terhadap dengan misalnya KLB berikutnya itu karena apa? Ini nggak menjadi perhatian lagi gitu loh. Nah, orang apa namanya, eh, kalau kita sebagai epidemiolog ya siap-siap aja lah nanti akan outbreak penyakit. Tapi orang nggak mau tuh menyalahkan karena COVID gitu loh. Tapi apa? Karena itu kelalaian dari kita tidak mengevaluasi indikator-indikator ini. Ya, karena memang capaian cakupan imunisasi itu kan terus dipantau terus gitu loh. Nah, karena apa? Itulah namanya kalau dipantau ketika kan surveillance-nya jalan dan itu kan terlihat alert dalam hal ini gitu. Nah, masuk layanan, sanitasi, obat-obatan, dan termasuk juga makanan dalam hal ini. Ini perlu pertimbangan bahwa eh, indikator baik demografi, status kesehatan, pelaksanaan program menjadi bagian penting di dalam surveillance nantinya. Oke, nah ini poin yang harus Anda pahami. Nah, terus di dalam bencana ada istilah alternatif dalam hal ini. Kenapa dikatakan dia alternatif? Karena memang eh, ini menjadi apa ya? Kalau Pak Dev bilang tanda kutip ini, ketika data tidak tersedia, surveillance belum ada, atau katakanlah surveillance tidak bisa digunakan, tentu kan kita apa daya, tentu kita mencari alternatif yang lain gitu, mendapatkan informasi apa. Makanya yang kita gunakan nanti adalah survei. Nah, apalagi data itu nggak up to date atau tadi dikatakan bahwa tidak dijalankan dengan sistemnya ada tapi tidak dijalankan. Nah, bagaimana data kita mau peroleh gitu loh. Nah, terus juga diperlukan bahwa data ini
menjadi penting dan kita butuh namanya alternatif surveillance. Nah, ada istilahnya, ya tentu kan surveillance komunitas ini kan biasa yang kita sebut public health surveillance. Nah, ini kan keterbatasan data apa dari sistem informasi kesehatan. Nah, bisa saja nanti terkait dengan di komunitas itu adalah model apanya data-data mungkin dari kalau di kita di provinsi itu terkait dengan mungkin dari SKPD yang lain gitu, tidak hanya terkait dengan kesehatan tapi bisa saja dari ya contoh di kita mungkin BPKKBN atau mungkin dari BPS gitu kan. Nah, ini memang dibutuhkan untuk istilahnya menambahkan data-data yang tersedia. Nah, alternatif yang lain survei. Nah, ini yang survei nanti kita bahas setelah ini. Nah, itu memang istilahnya ad hoc. Ad hoc itu kan memang eh, ya istilahnya kegiatannya atau memang nanti em, individunya memang dibuat secara ad hoc gitu loh. Nah, karena ad hoc, kelemahan ad hoc adalah memang kita memotret pada saat sekarang. Beda kalau surveillance kan collecting data yang dilakukan secara rutin dan tersistem gitu loh. Kalau ad hoc memang bisa saja kelebihannya memang data yang dibutuhkan bisa kita desain pada saat sekarang gitu loh untuk kebutuhan kita. Problemnya tentu hanya memotret pada saat sekarang kita nggak tahu yang existing yang apa tersedia seperti apa. Oke, nah dia memang butuh waktu dan penilaian data ini dibutuhkan tidak tersedia. Nah, jadi memang gunanya apa? Ketika ini data dukung dari ketika data di surveillance nggak ada. Nah, justru yang kita kalau kalau di nanti di ujian ditanya apa beda surveillance dan surveillance terkait dengan bencana. Nah, poinnya adalah survei dilakukan untuk menambahkan apa yang kita butuhkan ketika data surveillance tidak tersedia. Informasi itu di data surveillance itu. Paham ya sampai sini? Nah, dan yang terakhir adalah terkait dengan investigasi wabah dalam hal ini. Nah, ini kan juga ada data-data informasi atau laporan yang bisa kita peroleh dari eh, laporan KLB wabah yang selama ini kalau memang tidak ada. Karena apa? Kalau wabah kita sudah mendeteksi mapping, nah terkait bencana kan bisa saja daerah-daerah eh, yang selama ini KLB itu kan juga berpotensi terjadinya KLB kalau kita tidak tangani dengan baik. Nah, apalagi daerah itu juga rawan terkait bencana atau perubahan-perubahan kondisi ekosistem lingkungan di wilayah itu atau di daerah itu. Oke, paham ya? Nah, sampai sini. Nah, kita masuk ke survei populasi. Jadi ini terkaitan yang tadi yang Mbak Dev sampaikan, ini indikatornya dan ini adalah apa namanya alternatifnya. Nah, kita masuk ke survei populasi. Nah, di survei populasi ini sama ketika Anda melakukan studi penelitian, baik nanti yang akan menjadi Anda lakukan misalnya untuk Anda di FWTP melakukan apa, studi lapangan, studi case, atau memang cross-sectional untuk rancangan, dan ditambah dengan misalnya studi misalnya case control yang bisa lebih cepat dengan data tersedia. Nah, bedanya adalah tentu studi-studi ini implementasinya di bencana. Itu aja sebenarnya. Atau dalam KLB situasinya. Yang perlu yang Anda pahami ini apa prinsip dasarnya untuk rancangan studi kita ada belajar di Medlit juga atau di apa namanya Rapid lanjut juga. Nah, paling yang agak nanti Anda perlu kritikal adalah bagaimana nanti mempersiapkan indikator-indikator di dalam survei yang Anda lakukan. Nah, itu yang paling penting. Nah, tentu pembahasan ini adalah yang tadi yang saya sampaikan bahwa eh, ini yang dibutuhkan ketika ini tidak tersedia di data surveillance. Nah, itu yang Anda set up nanti di dalam survei populasi dalam hal ini. Oke, paham ya sampai sini? Nah, terkait rancangan, ini padahal nggak mengulang secara apa namanya, hanya mereview saja dari apa yang disampaikan. Nah, alternatif di dalam survei itu Anda bisa merancang
apa namanya model model apa namanya rancangan studi yang akan Anda gunakan terkait dengan nanti studi yang dilakukan. Nah, dalam klasifikasi ini bisa saja Anda menggunakan deskriptif atau analitik. Nah, tentu kan perbedaan antara deskriptif dan analitik ya tentu ketika tidak tersedia secara informasi secara deskriptif ya Anda mulai deskriptif dulu. Tapi informasi deskriptif itu tidak tersedia, contoh prevalensi atau magnitude proporsinya sudah tahu, ya Anda bisa mengeksplor secara analitik, bicara hubungan sebab akibat, saya menggunakan case control atau cohort dalam hal ini, atau cross seksional secara komparatif. Nah, bedanya cross seksional deskriptif ya tentu dia tidak menggunakan hipotesis atau komparatif sebagai bentuk salah satu eh, apa ya, salah satu syarat analitik itu adalah memang ada hipotesis yang akan diuji. Nah, tentu kalau yang lain yang lebih dalam lagi, ya tentu dengan terkait dengan bencana, ya bisa saja Anda menggunakan, kalau memang Anda field trial nanti atau community trial, dengan menguji eksperimen membuktikan apakah sebuah dampak atau memang ada menguji secara komparatif, memberikan perlakuan dari apa orang yang terdampak dengan yang tidak. Jadi bisa saja nanti dilihat secara eksperimen. Oke ya. Nah, terus tadi bicara rancangan. Nah, nanti di dalam setelah rancangan yang perlu Anda jadi kritikal itu bicara sampel. Nah, sampel itu kan pilihannya kan hanya dua nanti. Ini karena memang udah kita apply metodologinya. Nah, apakah Anda menggunakan non-probability atau Anda menggunakan probability? Nah, apakah Anda ingin random atau non-random? Nah, tentu kan kekuatan yang baik di dalam rancangan studi itu adalah kita menggunakan yang namanya random sample. Jadi, coba nanti Anda hindari ketika Anda melakukan studi, baik nanti tesis, macam itu, hindari yang namanya non-probability. Karena non-probability itu jelas itu selemah-lemahnya survei atau selemah-lemahnya studi dilakukan yang sifatnya non-probability. Nah, kalau ditanya nanti kenapa apa kita menggunakan random itu lebih kuat? Kenapa probability itu menjadi lebih baik? Karena apa? Jawabannya satu. Karena apa? Anda mengakomodir, misalnya gini, Anda mengakomodir populasi itu mempunyai hak yang sama untuk dipilih. Itu prinsipnya. Ya, saya sampaikan ke Anda. Artinya apa? Populasi atau orang yang kena dampak mempunyai hak yang sama untuk dipilih untuk dijadikan sampel. Nah, kalau Anda gunakan non-probability, jelas itu kehendak Anda gitu loh. Atau kehendak peneliti dalam hal ini. Sangat, sangat apa namanya, lemah sekali gitu loh. Karena nanti Anda seolah-olah gaya-gayaan gitu kan, studi ini dilakukan yang sampelnya proporsif. Ya, proporsif itu selemah-lemahnya riset gitu. Nah, kalau kehendak Anda kan nanti itu bisa saja kehendak itu menjadi konflik of interest dia. Nah, konflik of interest ada kepentingan di situ. Ya, bisa saja Anda nggak ingin ribet-ribet, Anda wawancara aja keluarga Anda semua, Anda katakan nih sampel di populasi itu, misalnya itu yang banyak yang terjadi, mahasiswa juga. Nah, studinya di kampung tapi sampelnya semua anggota keluarga ET-nya, emaknya semuanya dijadikan sampel. Nah, itu kan terbukti pas ketika kita lihat tabel datanya, semuanya kok satu keluarga gitu. Tapi nggak bisa juga mahasiswa ini disalahkan karena saya sudah mendeklar dari awal sampel saya proporsif, Pak. Nah, ya kan? Yang salah dosennya juga. Kenapa disetujui juga proporsif dari awal gitu? Nah, ini yang harus Anda hati-hati. Makanya ya mungkin Pak, mungkin Anda bisa bertanya, terus kapan karena memang ini metode, kapan dong digunakan non probability? Itu kan jadi pertanyaan yang kritikal kita.
Nah, jawabannya satu, non probability itu karena memang ada menyangkut misalnya ada kekhawatiran misalnya kekhawatiran bicara nanti waktu atau ada kekhawatiran bicara daerahnya susah diakses misalnya ketika sampel diambil itu bisa Anda pikirkan untuk purposive gitu. Contoh kalau Anda nanti menggunakan stratifikasi misalnya berjenjang nanti sampelnya atau multistage gitu kan. Nah, mungkin saya randomnya populasinya, Pak. Tapi kalau daerahnya di random, saya agak sulit nanti saya ada ngambil di Bukit Tinggi ini. Oke, saya ngambil dua aja, Pak. Mungkin yang di dataran tinggi, dataran rendah. Ya, Anda bisa pilih itu. Salah satu di Bukit Tinggi, satu di pesisir. Pesisir dikatakan yang dataran rendah, sedangkan Bukit Tinggi dataran tinggi. Itu mungkin Anda lokasi kabupatennya Anda proporsi, sedangkan untuk sampel di kabupaten atau di kota itu Anda lakukan random. Itu boleh itu. Nah, artinya primary-nya unit samplingnya nggak di random, tapi yang nanti apa secondary-nya enggak, tapi yang nanti yang di bawahnya itu kan Anda lakukan random untuk supaya populasi di Bukit Tinggi atau di pesisir itu mempunyai hak sama apa punya hak yang sama untuk dipilih. Oke, paham ya sampai sini ya. Ini berarti ingin mengulang saja dari apa yang ini, tapi implementasinya adalah bencana ya tentu Anda harus kritikal juga dalam hal ini. Nah, kalau Anda misalnya gunakan ini kan bisa saja populasi yang dampak, siapa yang tidak dampak, apa kalau Anda cara compare di situ. Oke, nah terus terkait sampel juga Anda paham istilah-istilah ini. Jangan sampai nanti apa tidak paham gitu loh. Nah, karena sampel adalah proses memilih subjek dari subjek pada kelompok populasi tertentu. Sampling frame adalah kenapa? Kunci random. Ini saya katakan kunci random satu. Tadi kan pada kasihkan kena kapan kita melakukan random dan non random. Nah, satu lagi salah satu boleh kita menggunakan purposive ini Anda catat betul ini. Karena nanti di ujian apa namanya paham juga nanti pas di apa, tesis gitu. Yang boleh diamini atau boleh diterima ketika purposive dilakukan atau non probability dilakukan apa? Ketika jawabannya ini, ketika sampling frame itu tidak ada. Apa itu sampling frame? Itu adalah kerangka sampel. Kalau kita kerangka sampel nggak ada, bagaimana kita melakukan random? Itu kuncinya. Paham ya? Bagaimana kita melakukan random kalau kerangka sampel nggak ada? Nah, itu boleh kita lakukan purposive. Nah, jadi kan nanti pertanyaannya gini, apakah bisa apa sampel itu dia mah dan kerangka sampel tentu ada list apa list semua subjek yang mempunyai hak yang sama untuk dipilih gitu. Nah, itu kuncinya. Nah, kalau tidak ada apa namanya kerangka sampel, nah sulit kita akan apa namanya menggunakan random. Nah, sekarang gini, saya tanya ke Anda, siapa yang bisa jawab? Kita mau estimasi dampak gempa ini di Sumatera Barat. Kita mau lihat bagaimana apa siapa orang yang terkena dampak apa namanya gempa ini. Dan kita ingin melihat mungkin psikologisnya atau apa namanya mental health-nya gitu loh yang akan dampak. Pertanyaan saya, di mana sampel itu akan diambil? Kalau kita ingin mengestimasi Sumatera Barat, ini bisa aja nanti ujiannya kayak gini. Coba Anda berpikir, Anda sebagai epidemiolog, saya ingin melihat populasi Sumatera Barat ini yang kena dampak seperti apa dan bagaimana gangguan kesehatannya. Dan Anda lakukan survei. Pertanyaannya, di mana Anda akan ambil kerangka sampelnya ketika kita melakukan random? Mbak Tari, Vin,
Nah ini kan kita diuji nih, gimana? Kita memperoleh itu. Kalau Menurut daerah yang paling banyak terdampak itu bagaimana? Nah, Misalnya kalau gempa yang kemarin itu kan yang paling banyak terdampak tuh waktu 2009 tuh yang daerah dengan di tepi pantai dan yang gedung-gedung tinggi gitu, Pak. Apakah itu ya, bisa termasuk kita jadikan kerangka samplingnya, Pak? ya, gimana? Nah ini jadi pertanyaan kritikal kita gitu loh. Nah, karena apa? Pasti jawabannya Pak. Kalau ditanya kerangka sampel, kita nggak dapat Pak, nggak ada. Nah kalau kerangka sampel keseluruhan tentu kan ini dan kalau sumber, kalau kerangka sampel sumber, tentu kan definisi kerangka sampel kan semua list nama orang yang ada di Sumatera Barat kan itu jadi kerangka sampel kita. Di mana dong kita dapat jumlah orang populasi Sumatera Barat itu sekitar 5 juta, di mana list 5 juta orang itu kita dapat kan gitu. Pasti jawabannya karena nggak sampel tidak tersedia kecuali kita dapat data 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 sensus atau pernah dulu waktu itu ada mahasiswa Pak ada ngambil ini Sumatera Barat Pak di mana Anda dapat dari KPU Pak KPU itu juga nggak masuk anak-anak kan listnya pasti orang dewasa saja yang berhak itu nggak bisa juga Anda katakan kalau dia kerangka sampel sebenarnya artinya semua orang individu itu ada kerangkanya ininya gitu loh. Nah, artinya apa? Inilah biasanya kita nggak bisa, kalau itu kita gunakan yang nama simple random sampling. Kalau simptom apa simple random sampling, artinya populasi itu tidak kita lakukan stratifikasi, kita langsung ke populasi itu mendapatkan kerangka sampel. Makanya nggak mungkin kalau kita bicara Sumatera Barat, kita melakukan yang namanya simple random. Makanya butuh apakah kita buat klaster, apakah kita buat sertifikasi. Nah, yang tadi katakan, Pak kita pilih eh, dulu, kita list dulu daerah-daerah mana yang kena dampak. Nah, itu nanti baru klaster. Paham ya? Nah, artinya apa? Kita baru buat klaster dulu, kita list dulu mana yang kena dampak, yang parah, ya kan? Nah, yang dilaporkan itu kan bisa kita data laporan cepat tuh. Misalnya pasti dari rapid init assessment kita dapatkan atau dari rapid assessment atau data-data awal. Nah, baru ini kita bisa petakan. Nanti kita petakan baru kita akan ingin melihat orang yang ada terdampak bisa saja daerah-daerah yang parah yang mana. Jangan-jangan tsunami gempa itu kan kayak di Payakumbuh nggak mungkin nggak ada yang berimpact gitu loh. Yang dampak mungkin di pesisir, Padang Pariaman, Padang. Nah, itu kita evaluasi ini yang kena dampak dalam survei awal. Nah, baru nanti kita di situ kita mengkaji ini. Nah, bisa nggak nanti kita generalisasi ini Sumatera Barat? Ya bisa, karena memang kena dampak di Provinsi Sumatera Barat karena memang kabupaten kota yang menaungi itu, inilah tiga kabupaten kota yang berdampak parah gitu. Nah, mungkin populasi itulah yang kita lihat orang nanti. Nah, kalau kita ingin bandingkan, bisa juga orang kena dampak yang tidak dampak yang mungkin kita compare Payakumbuh dan Padang misalnya. Bagaimana persepsinya? Nah, kalau nanti di Padang sendiri yang kan juga ada zona-zona mana yang aman tidak aman itu pun juga bisa kita buat cluster atau klasifikasinya dalam hal ini. Jadi paham ya? Ini pada ingin menguji Anda itu karena memang paham nanti di dalam ininya. Nah, terus ada istilah PSU ini, PSU Primary Sampling Unit. Nah, artinya apa? Pemilihan sampel dari sampling frame di dalam tahap pertama pemilihan. Nah, itu tadi kan pertama pemilihan itu bisa saja unitnya itu adalah kabupaten kota, sekolah, atau nanti kelompok-kelompok apa namanya institusi yang lain-lain itu bisa kita ini pakai rumah sakit, uh, puskesmas, yang akan kita random, ya kan? Nah, atau memang kita pilih secara proporsi dan baru nanti kan dari sampling unitnya yang kita lakukan yang namanya probability sampling. Oke, paham sampai sini? Nah, kan kita bisa lihat nanti dari studi-studi yang di Anda presentasikan, kita bisa juga lihat kalau memang dia ini. Oke. Nah, metode sampling, nah ini pada nggak detail karena memang di sini itu Anda belajar di sampling dulu karena memang ini ada istilah simple random, ada systematic random.
Ini semuanya random nih. Ada Stratify random sampling, cluster sampling, dan multi-stage. Nah, ini pada singkat saja. Kalau simple random yang tadi pada saya katakan, karena memang langsung kita, kalau Anda di kelas gampang ini. Bisa kita gunakan random dari 6 orang, 5 orang ini, dipilih dua misalnya, random dari, karena kerangka sampelnya jelas nih, listnya 6 orang, kita acak, kita pilih 2 orang. Itu gampang, itu bisa simple random. Nah, kalau kalau yang tadi yang besar kayak Sumatera Barat dan segala macam, di mana kerangka sampel kita peroleh, itu menjadi pertanyaan kita. Simple random nggak mungkin kalau kita gunakan survei populasi kecuali sensus itu. Nah, sistematik. Nah, sistematik ini sebenarnya kalau fondasinya sama dengan simple random. Bedanya ketika mengambilnya kita buat ya interval siklus atau sistematik gitu loh. Terpilih di interval sekian, dan kita lihat apa namanya intervalnya, terpilih misalnya ganjil nanti apakah kelipatan 5 kah terdapat, sama sampel dia dapat 5 itu berarti kan nomor urut 10, nomor urut 15, nomor urut 20 kelipatan 5 dia dapat. Nah, kelemahan kelebihannya ada masing-masing. Nah, sistematik tentu secara ini ya mungkin dia teracak secara apa ya sistematik gitu. Tapi ingat kalau bias bisa terjadi pada sistematik ini kalau memang di populasi itu sudah teracak secara otomatis gitu. Paham nggak? Misal, kita memilih, ternyata pernah dulu survei ada ganjil genap gitu. Nah, terpilih nomor ganjil tentu kan ganjil aja dapat semua. Ternyata pas di lapangan, yang misalnya kita melihat dampak air-air itu di sebelah kiri jalan, sedangkan yang sebelah kanan di perumahannya ini nomornya ganjil semua. Sedangkan yang kita lihat dampaknya ini nomor genap itu yang memang yang seharus di dekat apa seberang jalannya. Jadi sudah teracak secara alamiah gitu. Artinya apa? Nggak pernah kita terpilih orang yang dekat nomor apa yang nomor genap gitu loh. Justru ingin kita adalah orang yang dekat sungai itu adalah rumah yang genap gitu. Karena dapat nomor ganjil kan salah, bisa salah secara sistematik gitu. Nah, itu Anda harus paham juga di lapangan. Apalagi RT RW rumah orang nih beda-beda. Kadang-kadang dibuat apalagi di perumahan tuh, misalnya nomor ganjil tuh semua ganjil di sini, genap di depannya. Atau pilih ganjil nggak pernah kita dapat rumah yang di depannya, sama seperti itu. Itu sudah teracak secara sistematik. Itu juga bias, artinya bias alamiah istilahnya memang udah bias dari awal uh, terrandom dia. Yang ketiga adalah stratified random sampling. Nah, ini kan stratifikasi. Nah, dia misalnya gini, stratifikasi sangat apa mungkin dilakukan karena memang tidak tersedia di populasi yang lebih tinggi gitu loh. Contoh, kita ambil mengestimasi Sumatera Barat misalnya terkait dengan HIV. Nah, tentang HIV di mana kita dapat case-nya? Nah, case yang paling mudah didapatkan salah HIV itu kalau nggak di rumah sakit, atau yang paling mudah lagi adalah kita dapatkan dari eh, apa ya kayak yayasan yang membina orang-orang yang HIV ini. Nah, itu kita bisa dapatkan. Dan dia terkumpul itu bisa di Kota Padang, di Bukit Tinggi. Nah, kita bisa menggunakan jejaring itu. Nah, nanti juga stratifikasi ini juga bisa nanti membedakannya nanti adalah tidak antar apa namanya antar antar kelas apa antar unitnya itu memang dia uh, kalau di sini dia berbeda sedangkan di dalamnya sama gitu loh. Nah, itu perbedaannya dengan klaster nanti versusnya. Nah, kalau di klaster itu dia di dalamnya berbeda tapi antar unitnya sama gitu. Nah, beda dengan tadi sertifikasi, dia antar unit dia berbeda, di dalamnya sama, ya kan? Nah, klaster biasanya kita bisa gunakan misalnya kelompok sekolah di dalamnya itu sekolah itu kita ambil anak kelas 3, kelas 4. Nah, kan klasternya sekolah, sekolahnya sama, di dalam sekolah itu beda, kita ambil 3 4 gitu. Ya, 3 4 3 4. Kita bisa pastikan itu. Nah, kalau multi-stage dia memang mirip dasarnya itu dari stratifikasi tapi
jenjangnya lebih banyak. Misalnya dari provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke kelurahan, sampai nanti unit terkecil gitu. Oke, nah yang terakhir tentu ini sebagai dasar Anda gunakanlah nanti untuk ukuran sampel. Nah, jangan pakai yang lain-lain. Padahal kan ada juga yang pakai Slovin. Nah, ini seharusnya pakai yang Lemishow ini. Anda bisa download di internet ini dan saya kira inilah contoh dasar kita nanti untuk perhitungan sampel dalam populasi. Ingat ya, tapi ada juga tuh orang membuat tesis skripsi pakai Slovin. Slovin itu dia tidak bicara nanti distribusi sampling biostatistik inferensial, yang gunakan inferensial statistik bagaimana apa namanya parameter sampel ini sama dengan populasi itu kita gunakan yang Lemaitre ini. Yang standarnya juga jelas untuk WHO. Ini katanya bahasa Indonesia juga ada tinggal tinggal baca aja nanti. Tapi tinggal download juga. Ini. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, ini bahan kita untuk pagi ini dan saya kira nah nanti di Lemaitre itu saya nggak tahu Anda udah dapat belum yang aplikasi ini sampel size ini. Pak, Udah ya? Belum. Mbak, belum Pak. Enggak. Nanti coba pada cari kalau ada nanti pada kirim dia bentuknya di zip. Nanti Anda tinggal ekstrak saja. Nah, itu bisa di sini Anda pakai menggunakan one way apa namanya satu proporsi ya, uji hipotesis untuk case control cohort lengkap di sini. Jadi nggak pusing-pusing Anda ini. Tapi syaratnya cuma satu, bisanya hanya di Windows Windows saja, di Mac nggak bisa, di apa namanya Linux nggak bisa, dia hanya bisa di Windows saja. Itu pun juga kadang-kadang heran juga pada nggak semua komputer pun juga bisa gitu loh. Karena ada mungkin yang versi Windowsnya atau memang apa yang bisa bisa, tinggal nanti pada nggak bisa gunakan karena ada yang menggunakan Mac, nah, dia bisa gunakan apa istilahnya Windows gitu. Nanti coba pada upload di Google Drive nanti Anda coba apa download aja nanti. Nah coba Anda ekstrak, nah, nanti tinggal cari aplikasi tinggal ini tinggal Anda baca aja karena juga ada tutorialnya di sini dan example contohnya juga ada. Nah, ini yang banyak digunakan Izin mahasiswa. bertanya, Pak. Ya ini. Oke. Pak, kalau tadi kan Bapak bilang ada di systematic sampling tuh kemungkinan besarnya akan ada bias jika misalnya kayak kita ke perumahan atau Ya, begini-begini. Cara mengurangi bias itu untuk sistematik itu kayak bagaimana ya Pak? Apakah selain ada cara lainnya biar biasnya tuh berkurang gitu Pak? Kan ada kemungkinan besar biasnya akan terjadi kalau dikelompokkan. Saya kelipatan 5 atau ganjil ya. genap. Salah satunya itu memang itu pada itu memang nyata betul. Waktu saya pada sama dengan apa tim dengan UI waktu itu kita melakukan studi AMDAL survei ke daerah Langgam namanya di daerah Langgam ini di daerah kayak di Pelalawan situ. Nah ternyata bayangkan instrumen kita sudah buat kerangka sampel yang dipilih sudah jelas. Jadi memang dari pas waktu itu itulah kelemahan kita nggak survei awal dulu. Kita langsung turun ternyata sudah teracak secara yang tadi apa sistematik gitu loh. Nah, kalau ditanya caranya gimana ya, kita harus survei awal dulu, kita lihat rumah yang lokasi ini kan bisa gampangnya gampang nggak? Ini blok C2 nomor 5. Coba lihat sebelahnya C6 lah enggak. Jangan-jangan depannya C6 gitu loh. Jangan-jangan sebelahnya C7, berarti kan ganjil-ganjil semua gitu loh yang sederet ini. Itu 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 apa namanya? Apalagi itu misalnya berdasarkan nomor rumah gitu, kita random misalkan nomor rumah. Tapi kalau dia random berdasarkan nama, tentu kan nama itu belum tentu dia di nomor yang ganjil. Tapi kalau nomor rumah itu yang agak dulu waktu itu kan memang nomor rumah kita random gitu. Karena kerangkanya ada itu gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya artinya memang harus ada survei survei awal. Jangan nanti secara sistematik itu teracak dan itu sudah terkondisi di situ dan itu sangat bias. Contoh kedua, waktu itu survei apa penelitian mahasiswa saya di M Jamil. Dia menilai, ini contoh nyata juga, dia menilai hubungan
Masalah DM dan salah satunya itu DM dengan PJK penyakit jantung koroner itu juga ada hipertensi. Nah, ini yang tadi katakan pada secara sistematik. Yang kaget pada Dewa adalah ketika mau seminar hasil. Ini tadi saya katakan seminar hasil loh. Itu ada variabel independennya itu dia melihat hubungan dependennya DM dengan PJK. Dia dikatakan tidak berhubung, tapi dilihat dari apa namanya univariatnya orang yang PJK ini 100% DM. Kan kaget kita di tabelnya kok nggak ada yang tidak DM, DM semua. Kan nggak ada kenapa. Dia kalau nggak salah, waktu dia di apa pas survei itu, dia pas apa namanya setiap hari Kamis kalau nggak salah. Nah, setiap hari Kamis itu saya pasiennya pasien memang pasien DM. Ketika ditanya itu ya semuanya pasti DM lah kan gitu. Nah, itu juga teracak karena salah bahwa kita mengsurveinya itu setiap hari Kamis itu adalah orang orang kontrol untuk DM gitu loh. Nah, kebetulan mungkin PJK dia juga kontrol DM-nya semuanya kan jadi DM. Nah, itu juga bias. Nah, bayangkan ketahuannya kapan? Ketahuannya pas waktu seminar hasil. Nah, gimana lagi? Coba bayangkan, itu siapa yang mau disalahin? Sama siswa juga nggak salah karena juga nggak tahu. Tahunya ketika baru hasil. Saya juga kaget juga, Pak. Berarti kan mahasiswa jujur juga. Dia mengambil, memang saya setiap hari Kamis. Baru ya kebetulan ada pengujinya, apa namanya, nggak salah di keperawatan dulu. Pengujinya dosen keperawatan itu ada Pak, tahu dia DM Jamil. Itu kan pasien DM semua, kata dia, apa, pasien yang khusus hari Kamis itu, kata dia. Akhirnya semuanya jadi ketawa dan mahasiswa udah cemas juga gitu. Ini gimana lagi Bu? Ya itulah ini. Anda akui buat di pembahasannya ini bias istilahnya location yang memang bias pas waktu penelitiannya itu memang setiap hari. Karena di izin itu Anda bisa boleh hari Kamis saja untuk ini karena memang kami nggak bisa ini melayani karena terus jangan hati-hati juga nih misalnya nanti di rumah sakit Anda kalau banyak ingin dapat apa namanya ingin ingin dapat pasiennya pergilah hari Kamis banyak tuh itu orang banyak kontrol, jangan-jangan ya kontrol tadi orang DM. Nah, dengan variabel kita itu menanyakan, iya, apakah ibu apa misalnya DM gitu kan? Ya jelas lah jawabnya semua DM nggak ada yang nggak DM gitu. Saya kontrol ke sini untuk DM, nah, itu udah menjadi sebuah bias yang memang terkondisi seperti itu. Nah, jadi memang hati-hati betul kalau kita sebagai survei, hati-hati jangan sampai terjadi memang kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan dan itu menjadi kesalahan yang kesalahan istilahnya itu yang disebutkan kesalahan sistematik gitu. Systematic error istilahnya di dalam bias itu. Oke, ada lagi? Nah, itulah kadang-kadang kita apa namanya menjadi eh, problem ketika nanti apalagi nanti bencana dan yang lain-lain. Nah, itu juga sama karena juga survei survei itu challenge-nya di situ. Oke, kalau tidak, saya kira ini bahan-bahan kita dan saya kira nanti apa namanya siang nanti setengah dua kita baru ini. Dan sebenarnya ada satu bahan lagi yang pada ingin sampaikan, tapi nanti siang lah saya nanti akan bahas. Ini penting bagi Anda terkait nanti ntar, pandemic risk reduction ini. Ini karena materi ini juga standar juga internasional dan saya kira memang ini perlu saya jelaskan ke Anda di pertemuan terakhir nanti sebelum kita apa namanya presentasi. Ini dia nanti saya jelaskan ke Anda nanti. Ini banyak juga bahannya terkait dengan pandemic risk reduction ini terkait bencana nantinya. Oke, saya kira itu ada pertanyaan. Kita stop dulu. Kenapa dia harus setengah 10 harus ke apa namanya rapat dengan rektor ini dan nanti setengah dua ya. Saya semua setengah dua. Sambil nanti Anda siapkan itu nggak tahu yang Anda kirim itu udah ada PPT-nya belum? Belum Pak, Nah, kalau bahasa bisa aja sebelum Pak. siang tuh dikirim PPT-nya kalau udah fix kirim PPT-nya juga. Diupload aja di situ. Apa Pak? Oke. Nah, sekira itu kan masih ada waktu untuk absensi coba kita cek dulu.
Ya Pak, dia semua ya ada ya silakan. berarti ini sama Bapak habis dari Ya hari ini habis karena memang sampai 7 pertemuan habis itu nanti Bu Vivi lagi yang minggu depan. baik Pak, Ah, Berarti kan sebelum Bu Vivi kan ada UTS ya, ketika nanti jadwal UTS-nya disesuaikan nanti ini. baik Pak. Hmm. Ya, saya kira apa namanya itu dulu dan